Bertemu lagi dengan saya Abdullah Syarafi atau Syarfi dalam kumpulan materi investasi saham syariah pada video yang ke-57. Topik kita pada video kali ini tentang ada 4 macam keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita berinvestasi saham. Apa sajakah itu? Kita akan lihat satu persatu. Keuntungan yang pertama ketika kita berinvestasi saham, yaitu kita akan mendapatkan pertumbuhan modal atau biasa disebut capital gain. Mari kita lihat pada gambar slide berikut ini. Yaitu saya cuplik dari pertumbuhan atau grafik harga saham PT Merdeka Coopers & Gold Tbk MDKA pada tanggal 13 Januari 2021 yang lalu, di mana kalau kita lihat ke belakang harga sahamnya bergerak dari Rp435 per lembar saham, kemudian terus bertumbuh naik menjadi kisaran 2.500 per lembar saham. Jadi uang yang kita gunakan ketika membeli saham Merdeka Coopers & Gold pada harga Rp435 per lembar saham akan terus bertumbuh dan terus naik. Inilah yang kita sebut dengan pertumbuhan modal atau capital gain tadi. Keuntungan ini berupa kenaikan harga saham, yaitu pertumbuhan ekuitas yang kita miliki, pertumbuhan modal yang kita miliki, di mana uang yang kita investasikan yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak. Akan tetapi, pertumbuhan modal atau ekuitas ini bukanlah berupa uang tunai atau cash. Jadi disebut juga dengan unrealization gain selama tidak dijual, hanya berupa catatan pada portofolio. Kecuali kalau dijual, tentu saja dia menjadi cash. Disebut dengan istilah profit taking. Nah, tentang pertumbuhan modal ini atau pertumbuhan ekuitas ini yang tercermin dari pertumbuhan harga saham, dalam jangka pendek mengandung unsur spekulasi dan judi. Jadi kalau kita melakukan transaksi dalam jangka pendek antara beli dan jual, mengandung unsur judi atau spekulasi. Seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Dan dalam jangka panjang, kita beli untuk disimpan dalam jangka panjang, tentu saja harganya atau kenaikannya akan mengikuti pertumbuhan bisnis real atau bisnis nyatanya dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa keuntungan pertumbuhan modal ini tidak untuk memenuhi konsumsi kita sehari-hari, tetapi untuk dibelikan kembali kepada saham yang lebih baik atau rebalancing portfolio, supaya investasi kita semakin bertumbuh dan berkembang. Kita pindah kepada keuntungan yang kedua, yaitu ketika kita berinvestasi saham, keuntungan yang kedua adalah penerimaan dividen. Seperti pada cuplikan berita yang saya ambil ini, salah satu perusahaan yaitu United Tractors, disingkat UNTR, membagikan dividen sekitar 4,5 triliun rupiah kepada pemegang sahamnya
di mana nilai ini 40% dari laba bersih yang diperoleh atau yang dihasilkan perusahaan. Nah, dividen yang sekian ini akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham, sehingga setiap pemegang saham akan mendapatkan Rp1.213 per lembar saham. Inilah yang disebut dengan penerimaan dividen. Jadi kalau kita sebagai pemegang saham, kita akan mendapatkan ini. Yang perlu kita ketahui, kalau keuntungan dalam berinvestasi yang pertama tadi, yaitu pertumbuhan modal, berasal dari uang yang kita investasikan. Sedangkan pendapatan dividen ini bukan pertumbuhan dari uang yang kita investasikan. Namun dividen adalah perolehan laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi sekali lagi, bukan dari kenaikan pertumbuhan modal atau ekuitas yang kita miliki, tetapi sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Nah, keuntungan yang kedua ini bentuknya cash atau uang tunai. Inilah yang boleh kita gunakan untuk konsumsi kebutuhan kita sehari-hari. Namun idealnya hanya 50% saja dari keseluruhan dividen yang kita dapatkan, kita gunakan untuk konsumsi. Sedangkan yang 50% lagi hendaknya untuk menambah kepemilikan saham baru. Kita berinvestasi membeli saham lagi, supaya portofolio kita terus bertambah. Nah, berikut kita pindah kepada keuntungan berinvestasi yang ketiga. Yang pertama tadi kita ulang sedikit adalah pertumbuhan modal. Yang kedua, kita mendapatkan dividen karena perusahaan akan membagikan laba. Nah, yang ketiga ini adalah pertumbuhan dividen. Jadi, dividen itu sendiri bertumbuh. Selain kita mendapatkan dividen, hal penting lainnya yang perlu kita sadari adalah bahwa dividen yang kita terima tidaklah tetap dari tahun ke tahun. Akan tetapi dividen tersebut bertumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan dividen ini akan terus mengikuti pertumbuhan bisnis dan laba perusahaan. Saya ambilkan contoh kembali untuk United Tractors atau UNTR. Berikut ini adalah grafik pertumbuhan dividen UNTR dalam satuan rupiah. Jadi mulai dari Rp55 pada tahun 2004, terus bertumbuh, ada fluktuasi tentu saja, terus bertumbuh menjadi Rp1.213 pada tahun 2019 yang lalu. Jadi dividen yang kita terima juga akan terus bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dan pendapatan laba perusahaan. Inilah keuntungan dari berinvestasi saham yang ketiga. Ada titik impas yang baik, yaitu ketika akumulasi penerimaan dividen yang kita dapatkan dari tahun ke tahun, suatu saat bisa melebihi dari harga saham yang kita bayarkan ketika kita membeli sahamnya. Itu adalah titik impas yang baik. Dan suatu saat juga, bisa saja sekali penerimaan dividen dalam 1 tahun saja, bisa sama dengan harga saham yang dahulu kita beli. Bisa sama dengan besaran uang yang dulu kita keluarkan untuk berinvestasi. Padahal, sementara itu kita akan terus menerima dividen pada tahun-tahun berikutnya.
Baik, kita pindah ke keuntungan berinvestasi saham yang terakhir, yang keempat, yaitu membangun sikap mental, character building. Pertama-tama, dengan berinvestasi saham, sikap mental kita akan lebih baik terhadap uang, di mana nanti kelak atau dengan sendirinya uang dan harta hanya di tangan, tapi tidak sampai masuk di hati. Karena ketika kita berinvestasi, kemudian ada keterikatan yang begitu dalam dengan uang, kita akan terombang-ambing dan akan sulit untuk berhasil. Ini akan kita rasakan sendiri ketika kita melakukan investasi dengan sungguh-sungguh. Masih ingat dengan kisah Sir Isaac Newton dengan saham SOTC-nya dan Warren Buffett pada saat berinvestasi pertama kali di perusahaan Berkshire Hathaway yang pernah kita bahas pada video nomor 53, di mana karakter atau sikap mental yang salah akan membuat investasinya tidak berhasil, atau mereka harus merubah sikap mental yang baik sehingga investasinya menjadi lebih sukses. Demikian juga yang dialami oleh Warren Buffett pada saat itu. Baik, seorang investor akan tetap rendah hati dan tidak akan bisa sombong dengan uang yang dia miliki. Karena seberapalah artinya uang yang dia miliki bila dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham yang nilainya lebih dari 7.000 triliun rupiah. Sikap mental yang kita bangun berikutnya adalah sikap hidup yang sederhana dan tidak boros. Penuhi kebutuhan, hindari keinginan. Kemudian sikap hidup yang sabar, sabar ketika membeli ketika murah dan bagus, mempelajari perusahaan yang bagus, dan juga sabar ketika memetik hasilnya, dan tidak tergesa-gesa. Sikap rasional, selalu berdasarkan fakta, data, dan analisa, membaca dan berpikir sebelum berinvestasi. Rajin membaca dan terus rajin belajar, serta mudah berbagi. Kemudian sikap mental yang berikutnya dari seorang investor ketika berinvestasi saham, berorientasi kepada proses oriented. Bagaimana tindakan-tindakan investasi itu dilalui dari waktu ke waktu. Membaca, belajar, berpikir, dan berinvestasi. Bukan hanya sikap mental yang result oriented. Bukan sekedar asal berinvestasi dan kemudian mendapatkan untung. Kenapa? Karena pada akhirnya hasil akan mengikuti sesuai dengan usaha dan tindakan sikap yang kita ambil. Kemudian, sikap mental berikutnya tidak serakah dan juga tidak takut secara berlebihan terhadap uang dan harta. Demikian sharing kita kali ini. Ada 4 keuntungan dalam berinvestasi saham. Semoga bermanfaat dan terima kasih.